Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau Bapa yang mengerti akan setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu setia bagi kami, menemani kami, menuntun jalan hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami tundukkan hati kami dan pikiran kami ke dalam kebenaran firman-Mu yang sebentar yang akan kami dengarkan Tuhan. Perkenankan hati dan pikiran kami dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami, Engkau Allah yang membuat kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Dan kami boleh memahaminya Tuhan. Dan hamba-Mu juga, Engkau mengurapi, memakai hamba. Biarlah setiap kami yang hadir, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati melalui perenungan firman Tuhan yang sebentar yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukanlah peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pembitnah. Hendaklah ia dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dia akan harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang melayani dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik. Melayani dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik. Setiap kita mempunyai tujuan dan tugas yang sama, yaitu melayani Tuhan. Karena itulah di dalam hidup kita terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau kita melihat saat-saat ini, dunia saat ini masih banyak yang belum percaya dan mengenal Yesus. Oleh sebab itulah, tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita lah melayani mereka supaya mereka itu memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan kita hadir di tengah-tengah dunia ini
menjadi agen daripada Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10, 14, 15. Kita diutus untuk melayani mereka yang belum percaya pada Yesus. Bahkan waktu Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan suatu pesan, memberikan suatu perintah kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yang biasa kita sebut dengan amanat agung. Tuhan memerintahkan supaya para murid-murid ini bersaksi, melayani. Dan ingat, perintah ini bukan hanya berlaku pada murid saja, tetapi juga berlaku bagi semua orang percaya. Tugas kitalah melayani. Ini juga yang mengajarkan kita, mengingatkan kita arti hidup sesungguhnya. Bahwa hidup kita untuk melayani. Hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk melayani sesama. Itulah arti hidup sesungguhnya. Hidup di dunia hanyalah untuk melayani Yesus, melayani sesama. Dan melayani Tuhan tidak hanya dibatasi oleh tembok gereja saja. Dimanapun engkau berada dan saya berada, harus melayani Tuhan. Ketika engkau berada di kantor, engkau juga harus melayani. Ketika engkau berada di sekolah, engkau juga harus melayani. Engkau sebagai pimpinan, engkau juga melayani. Engkau sebagai orang tua juga melayani. Engkau sebagai anak juga melayani. Dan firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Bukan mencari kepentingan manusia. Dan tugas kita sebagai orang percaya hanya melayani Tuhan. Dan kalau kita baca tentang surat 1 Timotius ini. Surat ini adalah surat penggembalaan yang ditujukan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah seorang anak muda. Seorang yang mengasihi Tuhan. Dia anak dari seorang perempuan Yahudi yang bernama ibunya Yunike. Ayahnya berasal dari orang Yunani. Timotius sudah dianggap oleh Rasul Paulus sebagai anaknya, anak rohaninya. Dan Timotius sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mengasihi dan melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitarnya. Dan surat ini bertujuan ditulis untuk memperingatkan kepada Timotius tentang ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah jemaat. Surat penggembalaan ini juga ditulis supaya Timotius bisa mengurus tata ibadah di dalam jemaat. Dan juga Paulus memperingatkan untuk bagaimana supaya orang-orang bisa menjadi hamba Kristus. Dan perikop yang kita baca 1 Timotius 1 pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13 ini bicara tentang bagaimana tentang menjadi seorang penilik ataupun pelayan Tuhan. Penilik itu dalam bahasa Yunaninya epikopos yang artinya menjadi pemimpin. Sedangkan diaken itu bicara tentang diakonos yang artinya pelayan. Untuk menjadi pemimpin atau pelayan jemaat bukan hanya bicara tentang sebuah panggilan. Di
di mana Paulus mengatakan melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang agung. Oleh sebab itulah untuk memilih seorang pelayan haruslah memiliki kualifikasi yang sangat luar biasanya. Syarat-syaratnya harus memiliki kualitas yang luar biasa, yang baik, supaya seorang pemimpin atau pelayan yang melayani Tuhan, melayani jemaat, mampu mengelola jemaat itu dengan baik, mampu membuat pertumbuhan di dalam jemaat. Oleh sebab itulah, untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang pelayan memiliki kualifikasi yang berkualitas. Dan ayat yang ke-13, ketika engkau melayani dengan baik, dengan benar, maka Tuhan akan memberikan suatu kedudukan yang baik. Perlu kita ingat dan perlu kita camkan. Kita jangan menafsirkan teks ini, ayat yang ke-13 ini, kalau saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, maka saya nanti akan memperoleh jabatan atau naik pangkat di kantor. Ataupun saya akan menjadi orang yang terkenal. Ataupun saya akan mendapatkan harta materi yang bergelimpah. Paulus tidak mengatakan demikian. Tetapi jika engkau melayani dengan baik, dengan benar, maka engkau akan diberikan suatu kedudukan. Kedudukan yang kekal. Kedudukan yang tidak bisa digugat oleh manusia. Di mana Tuhan akan menempatkan engkau dan saya di sorga. Bahkan engkau akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melayani dengan baik. Kalau engkau melayani Tuhan, naik jabatan, diberkati, itu bonus. Tujuanmu bukan untuk memperoleh itu, tetapi tujuan engkau melayani dengan baik dan benar supaya engkau mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itulah, ketika engkau dan saya melayani Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh, melayanilah dengan baik. Dan teks ini menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pemimpin, bukanlah sembarangan. Melayani dengan baik akan memperoleh kedudukan yang baik ini mengajarkan kita yang pertama, bahwa memiliki integritas di dalam pelayanan. Integritas merupakan suatu hal yang sangat terpenting. Merupakan salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Paulus menekankan kepada Timotius untuk memilih seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan, haruslah orang yang tidak bercacat. Baik itu diaken, baik itu pemimpin, harus orang yang tidak bercacat. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memiliki integritas di dalam dirinya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tapi ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, engkau sudah dibenarkan dan engkau harus hidup di dalam kebenaran. Bukan berarti orang yang berintegritas tidak ada salah, ada salahnya.
ia berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang yang memiliki integritas berarti dia tidak dikuasai oleh sifat buruknya. Harus memiliki sifat yang baik yang dikenal oleh semua orang. Sifat ini berkenan dengan kehidupan sehari-hari yang dinyatakan melalui perkataannya, melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Jadi, seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang memiliki integritas atau karakter yang mulia, sehingga ia beribawa dan menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain. Tanpa integritas, seseorang tidak akan mungkin bisa melayani dengan baik. Jadi, di dalam hidup kita harus memiliki integritas. Bukan saja menjadi pelayan, tapi semua kita anak-anak Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Harus memiliki integritas. Berbicara integritas itu adalah berbicara tentang apa yang diucapkannya dan dilakukannya itu sama. Saat di gereja dia berperilaku dengan baik. Ketika dia menjadi pemimpin, ia berperilaku dengan baik. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani, gagal bukan karena kurangnya skill, bukan karena tidak ada kemampuan, tapi kegagalan itu terjadi karena mereka tidak memiliki integritas di dalam dirinya. Skill itu bisa dipelajari. Setiap orang punya karunia, masing-masing minimal satu. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan tidak dihargai oleh jemaatnya, oleh teman sepelayanannya, karena tidak memiliki integritas di dalam pelayanan. Jadi dalam hidup ini, jika kita seorang pelayan Tuhan, jika kita mengakui sebagai diri kita sebagai murid Tuhan, yang berarti melayani Tuhan, berarti engkau dan saya haruslah memiliki hidup berintegritas. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki integritas di dalam dirinya, maka ia akan kuat untuk selalu melayani Tuhan. Dimanapun dia berada, akan menunjukkan sikap yang menguasainya adalah firman Tuhan. Yang selanjutnya, melayani dengan baik ini, memperoleh kedudukan yang baik, menjadi teladan dalam pelayanan. Paulus menekankan kepada Timotius supaya orang-orang yang melayani Tuhan, supaya orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang bisa menjadi teladan. Paulus menekankan bagaimana seorang yang tidak beristri dua, seorang yang tidak pemabuk, seorang yang tidak pemarah, seorang yang tidak suka bertengkar, dan lain-lain. Jadi untuk melayani Tuhan haruslah memiliki suatu kesaksian dan gaya hidup yang konsisten di antara orang yang tidak percaya maupun yang percaya. Mereka bisa dicontoh hidupnya. Paulus menggambarkan sebagai kepala rumah tangga, kamu bisa mengepalai rumah tanggamu dengan baik dan benar. Salah satu dari sekian banyak cara yang efektif dalam proses pembelajaran adalah memberi teladan.
Seorang guru akan berhasil dalam proses pendidikannya kalau ia mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sebab bagaimana mungkin seorang guru mengajarkan tentang etika kalau gurunya saja melakukan perbuatan amoral, perbuatan moral. Demikian juga engkau sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana engkau mengajarkan tentang pelayanan jika engkau saja tidak setia dengan pacarmu, jika engkau tidak setia dengan suamimu? Banyak para hamba-hamba Tuhan, banyak saat ini para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di mimbar, di atas mimbar dengan dahsyatnya, berkobar-kobar. Setelah di mimbar, setelah keluar gereja, amit-amit. Hanya Tuhan yang tahu. Kau melakukan apa yang tidak benar. Ini menunjukkan engkau tidak menjadi teladan. Dimanapun engkau berada, haruslah menjadi teladan bagi orang lain. Kehidupan kita adalah panggung di mana engkau melayani. Engkau sebagai guru sekolah minggu, pengurus majelis yang melayani Tuhan, kemanapun engkau berada, statusmu adalah pelayan Tuhan. Kehidupan kita adalah panggung pelayanan. Bukan saja berada di gereja, bukan saja pada waktu hari Minggu, engkau melayani Tuhan. Di luar sekalipun, kita melayani. Yang perlu kita perkeras di dalam hidup ini, bukan omongan kita, tapi gaya hidupmu. Engkau banyak ngomong, belum tentu orang mendengarkan perkataanmu. Tapi kalau gaya hidupmu dengan baik, orang akan melihat. Orang akan mencontohi gaya hidupmu. Seorang pelayan yang baik maka memperoleh kedudukan baik kalau dia melayani, menjadi teladan bagi orang lain. Yang selanjutnya, mengajarkan kita bahwa memiliki motivasi yang murni. Motivasi adalah alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Motivasi setiap orang berbeda tergantung tujuan dan akhir hasilnya. Motivasi menentukan hasil yang dicapai. Motivasi merupakan pendorong, pendongkrak untuk kita mencapai tujuan. Oleh sebab itulah Paulus menekankan bagaimana seorang yang melayani Tuhan haruslah memiliki motivasi yang murni, di mana dikatakan tidak menjadi hamba uang, tidak mencari keuntungannya. Karena banyak orang melayani hanya untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ingin mencari popularitas supaya namanya dikenal, supaya orang lain menghargai dia, supaya orang lain menghormati dia. Kalau itu motivasi kita di dalam melayani Tuhan, maka engkau akan kecewa. Karena tidak selamanya ketika engkau melayani, engkau akan dihormati. Tidak selamanya engkau melayani, orang lain menghormati engkau. Malahan ada cacian, ada makian. Paulus ketika melayani Tuhan, berapa kali dia ditolak, berapa kali dia dimaki. Karena motivasi Paulus murni, ia tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itulah, di dalam diri kita, jika kita ingin memiliki posisi yang baik, maka haruslah memiliki motivasi yang murni. Selanjutnya, menjadi pelayan yang bisa dipercaya. Orang pandai di dunia ini banyak, tapi tidak semua orang pandai bisa dipercaya.
Kepercayaan itu adalah hal yang sangat mahal harganya. Paulus menekankan, seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin adalah orang yang bisa menjaga rahasia. Orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Kita tahu bahwa jemaat yang kita layani atau orang-orang di sekitar kita ada banyak masalah, banyak pergumulan. Ketika ingin curhat, pasti dia mencari orang yang bisa dipercaya, yang rahasianya tidak bisa diketahui orang lain. Oleh sebab itulah, ketika engkau dipercayakan melayani, kamu harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itulah, ketika Tuhan memanggil engkau untuk menjadi pelayannya, berarti Tuhan mempercayakan engkau sanggup dan bisa melakukan pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi yang perlu kita ingat dan perlu kita tekankan di dalam diri kita, pelayanan bukanlah beban, tapi pelayanan adalah kepercayaan yang mulia dan kepercayaan yang mahal yang Tuhan berikan bagimu. Ketika engkau dipercayakan melayani, jangan pernah engkau tolak-tolak. Itu adalah kepercayaan yang berharga. Kepercayaan itu tidak datang dua kali. Kesempatan itu tidak datang dua kali juga. Ketika Tuhan mempercayakan engkau melayani hari ini, layanilah Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, betapa mulianya di dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan. Jadi, dibutuhkan namanya kepercayaan di dalam melayani. Oleh sebab itu, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak, engkau bisa dipercaya. Engkau adalah orang yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, engkau harus bisa dipercaya. Kesimpulannya bagi kita, melayani Tuhan adalah panggilan yang mulia. Oleh sebab itu, kita sebagai pelayan harus memiliki integritas di dalam pelayanan, supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Melayani Tuhan harus dengan hati yang murni, sehingga pelayanan yang kita kerjakan bisa menyenangkan nama Tuhan. Pelayanan bukanlah beban, tapi suatu kepercayaan yang sangat mulia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami dan mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang telah memanggil kami dan mempercayakan kami tugas suatu yang mulia, yaitu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sebagai pelayan Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kesempatan tidak pernah datang dua kali. Kesempatan itu Tuhan datangnya hanya sekali. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ketika kami berada di sekolah kami, ketika kami berada di kantor kami, ketika kami berada di lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga kami, ajar kami untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.